semuanya, jumpa lagi di video kali ini. Saya akan mempresentasikan mengenai tugas UTS saya semester 2 untuk mata kuliah Digital Business dengan tema e-commerce. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Fitria Belina. NIM mahasiswa saya yaitu 289-225-10107. Jurusan saya 1 Manajemen Bisnis. Untuk mata kuliah kali ini Digital Business dengan dosen pengampu itu Bapak Yogi Kristayadi. Untuk bab pertama saya akan membahas mengenai pengertian e-commerce. Dalam subbab elektronik, e-commerce adalah proses pembelian, penjualan produk, jasa, serta informasi yang dilakukan secara elektronik dengan melibatkan transfer dana melalui elektronik juga. Sistem manajemen inventory otomatis dan sistem pengumpulan data otomatis yang memanfaatkan internet jaringan komputer. Lalu berikutnya kita akan bahas mengenai aspek teknis dan non-teknis untuk implementasi e-commerce. Yang pertama kita membahas mengenai aspek teknis adalah aspek reliabilitas teknologi elektronik sebagai inti serta piranti pendukungnya dalam hubungannya sebagai media untuk berniaga, meliputi komponen perangkat keras yaitu hardware dan perangkat lunak, software yang meliputi berupa situs web, jaringan komunikasi data atau jaringan komunikasi komputer, lalu yang ketiga protokol komunikasi data, dan yang keempat antar muka pemakai atau interface. Lalu saya akan merincikan mengenai situs web. Itu adalah merupakan sebuah sistem komputer yang bertindak sebagai server bagi transaksi bisnis yang dilengkapi sistem basis data untuk data warehouse. Lalu yang kedua itu jaringan komunikasi data atau jaringan komputer internet sebagai media lalu lintas data antara klien yaitu pembeli dan juga server atau situs web. Dan yang ketiga itu protokol komunikasi data yang berupa kumpulan aturan komunikasi data yang mengendalikan pertukaran, pengiriman atau penerimaan data. Dan yang keempat, yang terakhir mengenai aspek teknis antarmuka pemakai, user atau interface. Pada sisi pengguna, sistem komputer klien harus dilengkapi dengan perangkat lunak browser untuk mengakses data atau informasi pada situs web, misal Firefox atau Google Chrome. Lalu next untuk aspek non-teknis adalah aspek yang berkaitan dengan implikasi yang terlahir dari pengaplikasian teknologi elektronik dalam dunia perdagangan. Beberapa aspek yang penting untuk diperhatikan adalah 3 untuk non-teknisnya, yaitu aspek hukum, aspek etika elektronik, dan yang ketiga aspek ekonomi global. Lalu untuk aspek hukum ini sendiri yang mengatur proses bisnis pada e-commerce untuk melindungi hak pembeli dan perusahaan penjual, misalnya untuk menyatakan bahwa sesuatu transaksi dinyatakan sah atau tidak. Lalu yang kedua, aspek etika elektronik, itu kode etik yang harus ditaati oleh perusahaan dalam kaitan dengan hubungan antar perusahaan elektronik ataupun antara perusahaan dengan pelanggan, misalnya tentang kerahasiaan identitas pelanggan misalnya. Lalu yang terakhir, aspek ekonomi global untuk digunakan sebagai landasan yang berlaku universal di semua negara bagi para pelaku e-commerce. Mengenai konsep-konsep dalam e-commerce itu ada 3. Yang pertama konsep yang disebut B2B atau business to business, transaksi secara elektronik antara entitas atau objek bisnis yang satu ke objek bisnis lainnya. Lalu yang kedua ada B2C. Konsep bisnis B2C itu business to customer yang mempunyai karakteristik terbuka untuk umum di mana informasi disebarkan ke umum. Dan yang ketiga, konsep customer to customer atau C2C, customer to customer, yang merupakan sistem transaksi dan komunikasi antar perorangan. Lalu kita akan membahas mengenai infrastruktur e-commerce dan e-commerce. Yang pertama mengenai infrastruktur e-commerce, membangun infrastruktur e-commerce itu ada beberapa infrastruktur berupa teknologi informasi yaitu internet, extranet, dan juga intranet.
Lalu yang kedua ada directory service, yaitu selaku penyedia bisnis dan pengguna atau end user. Salah satu jenis adalah DNS atau domain name service. Lalu yang ketiga interface, suatu sistem koneksi dan interaksi antara hardware, software, dan user. Lalu seperti yang tadi sudah di-mention, untuk DNS sendiri adalah layanan yang digunakan untuk mengkonversi nama yang dapat dibaca manusia dan dari host ke alamat IP. Lalu mengenai infrastruktur m-commerce yang tadi sebelumnya e-commerce, lalu yang ini m-commerce, yaitu ada perangkat keras atau hardware. Yang hardware ini terdiri dari kayak mobile phone, lalu personal digital assistant, yang ketiga ada attachable keyboard, dan yang kedua itu perangkat lunak atau software yang terdiri dari tampilan layar aplikasi mobile, application middleware, dan juga wireless middleware. Dan yang ketiga itu media transmisi yang terdiri dari seperti microwaves, satellite, Bluetooth or infrared, dan juga radio. Membahas mengenai manfaat, kelebihan, dan juga kekurangan terkait e-commerce ini. Yang pertama, kelebihan atau manfaat bagi konsumen, masyarakat, dan juga pelaku bisnis tentunya. Untuk konsumen sendiri, manfaatnya itu yang pertama tidak perlu repot-repot keluar untuk membeli barang kebutuhan, itu hanya perlu melihat online saja dimanapun, kapanpun dalam 24 jam, dan tidak perlu mengeluarkan ongkos untuk transportasi untuk membeli barang kebutuhan tersebut, dan juga tidak perlu mengantri tentunya. Itu untuk bagi konsumen kelebihan. Lalu untuk kedua, bagi masyarakat sendiri, memungkinkan seorang berbisnis tanpa keluar rumah dengan bermodal komputer dan jaringan internet. Kegiatan e-commerce dapat dilakukan di mana saja. Lalu harga yang ditawarkan e-commerce pun bahkan lebih rendah atau rata-rata di bawah harga pasaran, dan tentunya banyak dilirik kaum pembeli lokal maupun internasional. Dan yang ketiga, manfaat atau kelebihan bagi bisnis. Dalam siklus jual beli jasa, pelanggan hanya mencangkup daerah itu saja, tapi dengan e-commerce perusahaan dapat mengembangkan usahanya bahkan ke negara lain yang tentunya dapat meningkatkan keuntungan perusahaan tersendiri. Untuk e-commerce ini yaitu yang pertama biaya yang tinggi tentunya, membutuhkan modal yang banyak, bukan hanya 1, 2, 3 perangkat, atau mungkin kita harus membutuhkan modal lah yang lebih dari sekedar modal usahanya saja gitu. Lalu yang kedua, kekhawatiran akan masalah keamanan, karena dengan internet walaupun kita tidak membutuhkan tenaga yang lebih, tapi untuk sekuritasnya itu harus lebih aware dari kitanya. Itu masalah yang kedua atau kekurangannya dari e-commerce ini. Lalu yang ketiga, piranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Lalu untuk kesimpulannya sendiri, pengembangan aplikasi e-commerce bagi sebuah perusahaan atau lembaga merupakan proses yang cukup kompleks, melibatkan beberapa organisasi atau situs dalam penanganan security dan otorisasi. Perangkat lunak aplikasi e-commerce ini pun dalam dunia bisnis dapat mendukung pemotongan rantai distribute hingga konsumen dapat memperoleh suatu produk dengan harga yang lebih murah dan lebih praktis tentunya, tanpa harus menghabiskan banyak tenaga serta biaya transportasi lebih untuk memperoleh barang atau jasa yang kita inginkan atau kita perlukan pada saat tersebut. Demikian semuanya teman-teman, presentasi mengenai mata kuliah digital business tentang e-commerce dari saya. Semoga dapat diterima dengan baik. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.